memperingati kemenangan pahlawan dan syuhada. Itu dilakukan Nabi setiap tahun sekali. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Syuhada Perang Uhud. Dasarnya di kitab Syarhus Sudur halaman 92. Di Arab yang namanya ziarah ke Taman Makam Pahlawan sudah tidak ada. Tahun 1923-24 teng Arab teng Hijaz niki wonten terjadi pemberontakan oleh kaum Wahabi karena disokong Inggris dan Prancis. Wahabi menang, Raja Syarif Hussein kalah. Sejak itulah Arab diperintah, dikuasai, dikendalikan oleh kaum Wahabi. Sing tak cerita niki isine kitab An-Nusus Al-Islamiyah mulai halaman 12 ngantos 14. Yang menulis di kitab An-Nusus niku Ki Muhammad Fakih Mas Kumambang, Rois awal saat Rois akbarnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ditulis ditakrid juga oleh Mbah Maimun Zubair. Ditulis ditakrid juga oleh Mbah Abdul Aziz Masuri. Nah, isinya ngeten. Setelah Wahabi berkuasa di Arab, satu, mereka banyak melakukan pembunuhan terhadap para ulama dan para hafid Quran. Setelah para ulama itu banyak dibunuh, maka kitab yang dimiliki ulama itu di lemari-lemari mereka rampas. Ribuan kitab Bukhari, ribuan kitab Muslim, ribuan kitab tafsir usul fikih mereka rampas dan mereka musnahkan. Ulama yang hidup dibunuh, kitabnya dimusnahkan. Ulama yang sudah mati, syuhada, aulia, sahabat, makamnya didoser, digusur rata dengan tanah. Niku kelakuane Wahabi ngoten. Setelah ribuan kitab mereka musnahkan, mereka mencetak kembali Sahih Bukhari, mereka mencetak kembali tafsir Sawi, mereka mencetak kembali tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lain, tapi satu dua kalimatnya dirubah. Dan teng HP niku saged dicek mungkin. Dengan buka Google terus nulis Arab, nulis ngeten, tahriful wahabiyah lil kutub, pemalsuan kitab-kitab oleh kaum Wahabi. Nah mereka mungkin contohnya kuatah kitab-kitab yang dipalsukan oleh Wahabi. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Wahabi bisa melakukan perusakan di Arab. Wahabi bisa memusnahkan kitab-kitab di Arab. Wahabi bisa menggusur makam wali ulama di Arab. Tapi ulama yang ada di Nusantara diselamatkan Allah. Enggak ada makam wali Songo yang digusur Wahabi. Ulama di Nusantara selamat. Enggak ada ulama di Nusantara yang dibunuh Wahabi. Kitab-kitab di Nusantara selamat. Kitab dengan Mbah Mangli, Mbah Hasan Mangli. Kitab dengan Mbah Dalhar. Kitab dengan Mbah Khudori Mriki, kitab dengan Kerapia, kitab dengan Sarang, kitab dengan Mbah Abdul Salam, kitab dengan Mbah Mutamakin, kitab dengan Mbah Asanawi Kudus, dan yang lain-lain. Niku lek kitab Bukhari dan niku kitab Bukhari sing asli. Nek niku kitab tafsir, yo kitab tafsir yang asli. Kenapa? Karena Wahabi enggak menjangkau kitab-kitab yang ada di Indonesia. Nah, poin pertama, Indonesia wajib dijaga sampai titik darah penghabisan, karena Indonesia inilah tempat Allah menyelamatkan makam para ulama yang di Arab sampun digusur. Indonesia inilah tempat Allah
menyelamatkan kitab Bukhari Muslim, tafsir yang di Arab sudah dimusnahkan. Indonesia itu tempat Allah menyelamatkan amal-amal sunnah berdasar hadis Bukhari Muslim yang di Arab amal-amal sunnah itu sudah hilang. Memperingati kemenangan pahlawan dan syuhada itu dilakukan Nabi setiap tahun sekali, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Syuhada Perang Uhud. Dasarnya di kitab Syarhus Sudur halaman 92. Di Arab yang namanya ziarah ke Taman Makam Pahlawan sudah tidak ada. TNI Polri usum ziarah setahun pisan, itu ya hanya di Indonesia. Yang namanya wirid dan ba'da sholat, hadisnya Bukhari. Kunut subuh, hadisnya Bukhari. Bersalaman ba'da sholat, hadisnya Bukhari. Fatihah pakai basmalah, hadisnya Bukhari. Niku teng Arab sampun hilang. Wong kitabe dulu dimusnahkan. Amal-amal sunnah dengan hadis sahih masih lestari, terjaga di Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Haul, hadisnya Bukhari. Ziarah kubur, hadisnya Bukhari. Salaman cium tangan, hadisnya Bukhari. Di Arab wis gak usum. Usumnya nggih teng Indonesia. Lah, Indonesia harus dijaga. Dan menjaga Indonesia kalau mati syahid. Mengapa Indonesia wajib dijaga? Di Indonesia inilah tempat Allah selamatkan ulama yang dulu di Arab dibunuh. Di Indonesia itu tempat Allah selamatkan makam para ulama yang di Arab digusur. Di Indonesia itu loh tempat Allah selamatkan kitab-kitab asli yang di Arab dulu dimusnahkan. Di Indonesia itu tempat Allah menyelamatkan amal-amal sunnah berdasar hadis Bukhari Muslim yang di Arab sudah ditinggalkan. Sungguh bagi santri, kalau bela Islam wajib, maka bagi santri bela NKRI hukumnya juga wajib. Mengapa wajib bela NKRI? Yaitu tadi, karena di RI ini Allah menyelamatkan Islam. Kalau sampai RI bubar, enggak kita jaga. Dan khawatir nanti RI jadi kayak Timur Tengah, ada pemusnahan kitab, ada penggusuran makam, ada pembunuhan kepada para ulama. NKRI, Pancasila, siapa kita? NU, santri api. Niki para rawuh sing saged kula aturaken. Di kesimpulannya, monggo dukung pondok, anak kita dipondokaken. Bagi yang agnia, lamun gadah yotro berlebih, monggo titipaken teng Gus Yusuf untuk pembebasan tanah. Dan itu penting, semakin besar kapasitas pondok menerima santri, maka semakin banyak umat yang selamatkan dari radikalisme, dari Wahabi, dari ateis, dari bobroknya moral, bobroknya akhlak. Insya Allah terselamatkan di pondok Subhanul Waton. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.